Pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea dan Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, sebanyak 5 bakal calon rektor Universitas Hasanuddin periode 2026 hingga 2030 menjalani medical check-up di Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian wajib dalam tahapan penjaringan rektor Unhas. Pelaksanaan medical check-up bagi bakal calon rektor Universitas Hasanuddin periode 2026-2030 dilangsungkan di Rumah Sakit Pendidikan Unhas Makassar. Sebanyak 5 bakal calon mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium, hingga penunjang medis lainnya. Ketua Panitia MCU Balon Rektor, Dr. Abdul Aziz SPU Subspesialis ONKK, menyebut jika seluruh proses MCU dilakukan transparan dan bebas konflik kepentingan. Kami dari Panitia Pemeriksaan Kesehatan bakal calon Rektor Universitas Hasanuddin ya. Jadi memang kita sudah memastikan bahwa semua panitia terlibat tidak ada konflik of interest supaya mereka mendapatkan perlakuan yang sama semua. Dr. Abdul Aziz menambahkan, aspek kesehatan fisik dan jiwa merupakan syarat penting bagi seorang pemimpin universitas. Seorang rektor yang memimpin Universitas Hasanuddin memang harus sehat jiwa, lahir untuk memimpin selama 4 tahun ini. Untuk itulah dilakukan pemeriksaan kesehatan ini. Sementara Direktur Rumah Sakit Pendidikan Unhas, Profesor Dr. Andi Muhammad Ihsan PhD SPMK, menjelaskan jika RSP Unhas siap melayani MCO calon rektor dengan standar pelayanan berkualitas. Rumah Sakit Unhas ini sudah terakreditasi paripurna ya, jadi bintang 5. Dan ini lagi kami buktikan bahwa Rumah Sakit Unhas siap untuk melakukan medical check-up bagi bakal calon rektor Unhas periode 2026-2030. Selama MCU, setiap calon didampingi petugas RSP Unhas untuk memastikan proses MCU berjalan efisien. Alur MCU dimulai dari registrasi, pengambilan sampel darah, pemeriksaan fisik oleh dokter spesialis, hingga tes penunjang seperti USG, urin, dan pemeriksaan narkotika. Rahma Humairah, Unhas TV. Pemirsa, Kantor Bea dan Cukai Makassar melakukan pemusnahan barang ilegal hasil penindakan dari periode Agustus 2024 hingga Juni 2025. Nilai barang yang dimusnahkan mencapai 12 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 5,9 miliar rupiah. 2-1. Baik Bapak Ibu hadirin, saat ini kita tengah memusnahkan secara simbolis. Pemusnahan barang bukti hasil penindakan dilaksanakan secara simbolis di Kantor Bea Cukai Makassar dan dilanjutkan di PT Kima Makassar dengan cara dibakar. Barang-barang yang dimusnahkan meliputi 873 bal pakaian bekas, 5,4 juta batang rokok, 2.327 liter minuman mengandung etil alkohol, serta 2.100 kosmetik, obat, dan spare part. Total sebanyak 58 perkara di bidang cukai disimpulkan tanpa penyidikan melalui mekanisme ultimum remedium, dengan nilai penerimaan negara sekitar 589 juta rupiah. Menurut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, Ade Irawan, barang-barang ilegal tersebut hasil penindakan di bandara, pelabuhan, dan juga sejumlah tempat di Sulawesi Selatan. Nilai barang tadi sekitar 12 miliar. Sekitar 12 miliar. Jenis kerugian negara? Kerugian negara sekitar 5,9 miliar. Barang di luar kena cukai? Barang di luar kena cukai kita ada, tadi ada bapres, itu ada impor umum, kemudian ada juga spare part, ada juga kosmetik dan sebagainya. Kalau ditindak di mana saja gimana? Untuk penindakan di sekitar untuk yang barang-barang penumpang itu di bandara Sultan Hasanuddin, kemudian untuk peredaran bapres ada di pelabuhan, untuk peredaran untuk yang barang-barang hasil tembakau itu ada sekitaran Sulawesi Selatan. Selama Januari hingga Agustus 2025, terdapat 4 kasus yang sudah masuk tahap penyidikan. Barang-barang ilegal tersebut sebagian besar diimpor dari Cina dan masuk melalui jalur laut.
Ada sekitar 4 orang yang kita lakukan penyidikan di tahun ini. Dari Januari sampai dengan Agustus ini ada 4 penyidikan SPDP yang kami tetapkan. Ultimum remedium berapa nilainya? Ultimum remedium sekitar 5,9 jutaan. Ini dari Cina, impor dari Cina. Melalui laut ini, Pak? Melalui laut. Ade Irawan menambahkan, pemusnahan barang ilegal menjadi bentuk komitmen dan transparansi Bea Cukai kepada publik. Langkah ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari peredaran barang berbahaya serta menjaga iklim perdagangan yang adil. Rahmat Yardi, Muhammad Syaiful, Unhas TV. 1.000 driver ojek online dari 3 aplikator menggelar aksi konvoi damai dan doa bersama. Agenda ini menjadi bentuk solidaritas untuk menjaga kondusivitas kota. Aksi solidaritas pengemudi ojek online berlangsung di Masjid Kuba 99 Makassar, Kamis 4 September 2025. Sekitar 1.000 driver hadir dengan menggunakan atribut masing-masing aplikator. Abdul Ghafar, perwakilan komunitas 411, menjelaskan kegiatan ini sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan mencegah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Kita melakukan ini untuk mencegah untuk aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita mengadakan selagi ojol untuk mengantisipasi untuk aksi damai sesama ojol untuk mengamankan untuk situasi dan kondusif Kota Makassar. Tanya soal keamanan, doa bersama juga ditunjukkan untuk mendoakan rekan sesama driver, Afan Kurniawan, dan untuk Indonesia yang damai. Diakui salah seorang peserta, Ami, dirinya turut hadir dalam doa bersama lantaran jiwa kemanusiaan yang mendorong dirinya untuk hadir pada kegiatan ini. Karena jiwa kemanusiaan, Mas. Karena kita ini sesama ojol juga toh. Karena ini kegiatan positif, jadi ini mendorong hati saya untuk bergerak datang ke lokasi. Lewat aksi ini, komunitas driver ojek online, menurut Ami, ingin menunjukkan peran mereka tak hanya di jalanan sebagai pencari nafkah, tapi juga sebagai agen solidaritas dan penjaga damai di tengah masyarakat. Rizka Fraja, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, sebanyak 420 calon relawan teman difabel Unhas mengikuti sesi wawancara. Mereka bersaing memperebutkan 200 kursi relawan di Pusat Disabilitas Pusdis Unhas. Antusiasme terlihat dalam open rekrutmen relawan teman difabel yang digelar Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin. Open rekrutmen yang kini memasuki tahapan sesi wawancara mengusung tema Inclusive Volunteer Movement from Campus to All. Sesi wawancara tersebut diadakan selama 2 hari dari 9 hingga 10 September 2025 dengan pembagian 3 sesi per hari dengan diikuti oleh 420 peserta. Menurut Ketua Panitia Alia Alvita, dari jumlah pendaftar itu, panitia hanya menerima 200 relawan. Adapun oprek relawan teman difabel ini pada tahap kedua, yaitu wawancara relawan yang akan diterima itu sekitar 200 orang yang akan diterima dari daftar pewawancara itu sekitar 420 orang. Antusiasme dari para calon relawan disambut baik Prof. Ardiati Arif ST MTM PhD yang merupakan salah seorang pewawancara dari Divisi Riset Pusdis. Menurutnya, para peserta memiliki antusiasme yang tinggi untuk bergabung menjadi relawan. Mereka juga memiliki niat untuk belajar tentang disabilitas dan inklusi, serta memiliki komitmen untuk berkontribusi. Saya wawancara mungkin sekitar 8 orang itu antusiasmenya tinggi, mereka memiliki semangat yang tinggi untuk bergabung menjadi relawan di Pusdis dan juga mau belajar terkait disabilitas dan inklusi dan juga berkomitmen untuk berkontribusi ya terhadap hal-hal yang di Pusdis maupun yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa difabel. Rasa lega diungkapkan oleh salah seorang calon relawan yang mengikuti sesi wawancara, Iin Arini. Ia mengaku senang karena telah melewati tahapan lain dari seleksi tersebut. Setelah wawancara pastinya lega karena sudah melewati tahapan lain dari open recruitment relawan teman disabilitas. Usai melewati tahapan seleksi, para relawan yang terpilih akan menjalin pelatihan dan pembekalan. Nantinya, relawan akan melakukan beberapa kegiatan seperti mendampingi mahasiswa difabel serta melakukan berbagai program kerja setiap bulannya. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV.
Pemirsa, setelah bertahun-tahun memandu jalannya upacara wisuda Universitas Hasanuddin sebagai Master of Ceremony, Andi Ainun Anisasari akhirnya menjadi wisudawan. Mahasiswa Fakultas Hukum ini pun duduk sebagai wisudawan Unhas pada periode September 2025. Nama Andi Ainun Anisasari mungkin sudah tidak asing bagi Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin. Selama bertahun-tahun, mahasiswa Fakultas Hukum Unhas ini dikenal sebagai pembawa acara atau Master of Ceremony yang memandu jalannya upacara wisuda. Namun pada wisuda Unhas periode September 2025 ada yang lain. Giliran Ainun yang duduk sebagai wisudawan mengakhiri perjalanan studinya di kampus Merah. Momentum ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Ainun. Mahasiswa angkatan 2020 ini pun merasa senang akhirnya menjadi wisudawan setelah sekian lama berada di balik panggung. Diakuinya, sejak tahun 2021 ia selalu menjadi MC dan memiliki kebanggaan menjadi bagian dari wisudawan. Senang sekali akhirnya setelah sekian lama berjibaku di backstage saja, sekarang akhirnya menjadi wisudawan setelah sekian lama. Menjadi bagian dari wisuda Unhas sejak 2021, tapi cuma jadi MC guys, hari ini sudah jadi wisudawan. Iya, perjuangan mengerjakan skripsi tentu penuh suka duka, terlebih lagi menerima pekerjaan part-time dengan MC, pasti ada susah senangnya, kadang sulit membagi waktu, tapi alhamdulillah support dari teman-teman, dari keluarga, ayah ibu, akhirnya hari ini bisa ikut wisuda September tahun 2025. Ainun pun bercerita jika menjadi wisudawan tidaklah mudah. Ia harus menyeimbangkan antara tanggung jawab sebagai mahasiswa dan menjadi MC. Termasuk dalam mengerjakan skripsi yang diakuinya penuh perjuangan dan suka duka. Namun berkat dukungan keluarga dan teman-temannya, ia berhasil menyelesaikan studinya. Ainun awalnya menargetkan lulus di bawah 4 tahun, tapi akhirnya berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu 4 tahun 10 bulan. Ia pun membuktikan kegigihan dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan. Tetap semangat, jangan pernah berhenti, cari uang memang perlu, tapi jangan lupakan studinya. Dan meskipun banyak hambatan di tengah pekerjaan, tetap fokus untuk menyelesaikan studinya guys. Ainun memiliki pesan khusus bagi mahasiswa yang juga bertugas sebagai MC, agar tak melupakan tujuan mereka, yakni untuk meraih ilmu dan mendapat gelar sarjana. Aminah Rahma Ahmad, Rizka Fraja, Unhas TV. Galangan kapal Eropa melakukan kontrak pemeliharaan penting bagi kapal-kapal pengangkut gas Rusia. Meski ada tuduhan bahwa keuntungan yang diperoleh Rusia dipakai untuk mendanai perang di Ukraina. Sementara studi baru menunjukkan gas Rusia yang diimpor oleh Uni Eropa meningkat 18% tahun lalu. Sebuah armada yang terdiri dari 15 kapal tanker khusus mendukung perdagangan gas alam cair atau LNG Rusia dari sumbernya di Yamal di Kutub Utara Rusia. Kapal tanker yang disebut Ark 7 ini dirancang untuk menerobos es di Kutub Utara. Jadi kapal-kapal ini perlu perbaikan dan pemeliharaan rutin. Data pelacakan satelit menunjukkan kapal-kapal itu secara rutin diperbaiki di 2 pelabuhan Eropa, yakni galangan kapal Damen di Brest, Prancis, dan galangan kapal Fayard dekat kota Odense, Denmark. For Russia, if those European shipyards would be off limits, the operation would definitely kind of peter out over several years as the vessels would become more and more unusable. Pemeliharaan tanker ini berlangsung meski Eropa telah berjanji untuk berhenti membeli energi Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina tahun 2022. Kiev menuduh keuntungan Rusia itu dipakai untuk mendanai perang. Sebelum tahun 2022, Rusia memasok sekitar 40% gas Eropa. Sebagian besar negara Eropa kini tidak lagi menerima gas Rusia melalui jaringan pipa. Tapi itu berbeda dengan LNG. Meski Amerika tetap menjadi pemasok terbesar Eropa, sebuah studi baru dari Institut Analisis Keuangan dan Ekonomi Energi menunjukkan impor LNG Uni Eropa dari Rusia naik 18% tahun lalu. So then we started thinking, what's going on? What is happening there? Yamal has contracts with certain companies in Europe. So we see lots of companies involved in all this trade. The issue is that Europe could say something, but these are commercial agreements. These are private companies that it's just business.
Bagi beberapa negara Eropa, bisnis itu nilainya melebihi bantuan yang mereka kirimkan ke Ukraina. Spain imported $2.5 billion of LNG from Russia and last year, and they spent $500 million in military aid. Sementara itu, banyak tanker yang mengangkut LNG Rusia dimiliki dan diasuransikan oleh perusahaan-perusahaan Eropa. If the EU were to sanction them, then that definitely cuts into European companies' profits, and there's definitely losses. I mean, that's always what you have to weigh, right? Sanctions do cause economic harm. Tidak ada indikasi bahwa galangan kapal Eropa Damen di Prancis dan Fayard di Denmark telah melanggar sanksi Uni Eropa. Namun galangan Damen mengatakan kepada Financial Times Inggris bahwa tidak ada rencana pemeliharaan lebih lanjut bagi kapal tanker Ark 7 untuk periode mendatang. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andra Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.